Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, dengan penerapan pola kalimat yang baku. Seperti, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali, bukan cantik banget, atau uang, bukan duit, serta tidak mudah, bukan enggak gampang gitu. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan tersebut. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya, atap bukan atep, kalau enggak habis bukan abis, serta kalau bukan kalau. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif, yaitu pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar maupun pembaca persis sesuai maksud aslinya. Bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan sebagai pemakaian kata-kata dalam ragam bahasa yang serasi dan selaras serta sasaran atau tujuannya yang terlebih penting lagi adalah mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Penyataan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu pada ragam bahasa yang dimana memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan biasanya adalah dalam bentuk bahasa yang baku. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi serta kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam berkomunikasi secara resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar meliputi kaidah bahasa ada 6 aspek. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa termasuk kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, makna. Dan yang keenam, kelogisan. Solusi agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar antara lain. 1. Rajin membaca. Karena dengan membaca, kita dapat pengetahuan yang baru, sehingga mampu mendapat kosakata baru yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, menggunakan topik bahasa Indonesia yang disukai agar lebih menarik dan menyenangkan dalam belajar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Yang ketiga, memiliki kamus bahasa Indonesia agar apabila terdapat kosakata baru dan kita belum tahu artinya, maka kita dapat mencari arti tersebut dalam kamus bahasa Indonesia. Yang keempat, teruslah mencari informasi-informasi terbaru mengenai penggunaan tata bahasa baru yang baik dan benar. Oke, baik teman-teman. Jadi, saya akan mengajak untuk berpartisipasi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau misalnya kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari itu, nantinya kita akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk situasi apapun dan sesuai situasi tersebut. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.